Selamat datang di channel Guru Bahasa, channel pendidikan dan edukasi. Jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya, agar channel ini dapat berkembang. Hari ini, Pak akan menjelaskan mengenai nomina atau kata benda dan frase yang terdapat dalam teks laporan percobaan yang diajarkan di kelas 9. Kata benda adalah kelas kata dalam bahasa Indonesia yang tidak bisa bergabung dengan kata tidak. Misalnya, kata rumah adalah nomina karena tidak bisa menjadi tidak rumah. Biasanya, kata benda berfungsi sebagai subjek atau objek dari suatu klausa. Sedangkan frase adalah gabungan dua buah kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Artinya, salah satu kata dalam gabungan kata tersebut bukan predikat. Contohnya, rumah besar, adik cantik, dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas kata benda atau nomina dan frase dalam teks yang terdapat dalam buku siswa untuk kategori bab laporan percobaan. Jadi ada 3 teks, yang pertama adalah Venus, yang kedua adalah kelelawar, dan yang ketiga adalah Antartika. Yang pertama kita akan membahas Venus. Kata benda atau nomina yang terdapat dalam Venus adalah Venus, planet, bumi, matahari, Merkurius, dan sebagainya. Lalu frasa bendanya, sistem tata surya, planet kedua, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan menjawab tabel yang kosong ini, karena yang diminta adalah gunakan kata atau frasa benda. Contohnya, Venus adalah planet dalam sistem tata surya kita. Jadi frasa bendanya pengertian planet Venus. Venus sama besarnya dengan bumi, artinya ukuran planet Venus. Yang ketiga, Venus adalah planet. Ini adalah jenis Venus. Warnanya oranye kekuningan dengan beberapa kehitaman. Ini adalah keunikan Venus. Venus merupakan planet kedua dari matahari antara Merkurius dan bumi. Ini adalah posisi atau letak Venus. Berikutnya, Venus mengedari matahari selama 235 hari bumi. Ini adalah revolusi Venus. Venus berotasi sekali setiap 244 hari bumi. Ini adalah rotasi Venus. Venus sangat tua dan berbatu. Ini adalah kondisi Venus. Yang terakhir, langitnya oranye dengan kilatan cahaya petir. Ini adalah keunikan atau ciri Venus. Selanjutnya, dalam teks kelelawar terdapat kata benda atau nomina kelelawar, mamalia, tikus, buah, ikan, kaktus, pupil, dan sebagainya. Sedangkan frasanya ada kelelawar vampir, kelelawar telinga panjang, kelelawar ekor 3, kelelawar buah, tikus terbang, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan ini. Kelelawar merupakan mamalia. Ini merupakan pengertian kelelawar. Mereka satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Ini adalah keunikan kelelawar. Ada lebih dari 1000 jenis kelelawar. Ini adalah jenis kelelawar. Kelelawar tampangnya mirip tikus. Ini adalah ciri fisik atau penampilan kelelawar. Berikutnya, beberapa
kelelawar makan darah, buah, dan kaktus taikan ya. Ini adalah jenis makanan kelelawar. Kelelawar dapat mendengar dari jarak 1 km. Ini adalah kemampuan kelelawar. Berikutnya, mereka jenis nokturnal. Ini adalah sifat kelelawar. Terakhir, kelelawar melihat dengan pupil. Oleh sebab itu, mereka membuka matanya lebar-lebar untuk melihat. Ini adalah kemampuan kelelawar. Selanjutnya, dalam teks Antartika, kata bendanya adalah Antartika, laut, plankton, kehidupan, lalu ada krill, rebon, ikan, ada makhluk, kemudian ada anjing laut, penguin, predator, gigi, paus, karnivora, dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan frasenya ada jaringan makanan, kehidupan kecil, produsen primer, konsumen primer, dan sebagainya. Ya, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan ini. Semua kehidupan di Antartika adalah di dalam laut. Di kedalaman Laut Biru ada jaringan makanan. Ini adalah ekosistem Antartika. Berikutnya, pertama ada plankton, fitoplankton, dan diatom di dasar rantai makanan. Ini adalah mikroorganisme Antartika. Selanjutnya, bentuk kehidupan kecil ini merupakan bagian dari kelas produsen primer. Ini adalah produsen primer. Mereka dimakan oleh konsumen primer yang lebih besar. Ini adalah predator produsen primer. Berikutnya, krill adalah makhluk hidup milik ikan dengan 10 kaki. Ini adalah pengertian krill. Berikutnya, rebon mirip udang. Ini adalah penampilan rebon. Berikutnya, makhluk-makhluk ini memakan makhluk konsumen primer lebih kecil dan dimakan konsumen sekunder. Ini adalah jaringan makanan. Selanjutnya, konsumen sekunder terdiri atas paus, khususnya paus biru, anjing laut, ikan-ikan lebih besar, dan penguin. Ini adalah konsumen sekunder. Berikutnya, paus biru dapat mencapai berat 174 ton dan merupakan paus terbesar yang pernah ada. Ini adalah ciri fisik paus biru. Berikutnya, semua konsumen sekunder cukup tinggi dalam rantai makanan tetapi tidak cukup tinggi, bukan predator. Ini adalah posisi konsumen sekunder. Predator puncak di Antartika hanya memiliki satu anggota. Ini adalah predator puncak di Antartika. Terakhir, dengan gigi luar biasa, mereka adalah puncak dari jaring makanan. Ini adalah puncak jaring makanan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar video ini lebih bermanfaat untuk kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi dalam video-video pembelajaran berikutnya.